We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat pagi Kak Gustian Setiawati, seorang penari, pelatih tari dan juga peneliti nih. Peneliti di satu cerita rakyat ini menarik sekali, saya belum pernah mendengarkan. Selamat pagi Kak Gustian. Selamat pagi Bapak. Oke. Nah, Kak Gustian, Anda mengatakan Anda meneliti tentang Ki Lapidin, ya, sebuah cerita rakyat dari Subang, Jawa Barat. Nah, oke. Sejak kapan Anda mendengar tentang cerita rakyat ini? Silakan. Oke. Saya sebenarnya mendengarnya sih ketika saya masuk sekolah S1 ya. Karena ini sama dengan cerita dengan si Pitung gitu. Karena cerita ini termasuk ke dalam cerita rakyat dan cerita Ki Lapidin ini cerita fiksi sejarah ya Pak, jadi dikaitkan dengan sejarah. Saya begitu tertarik. Jadi ya saya tahunnya saya lupa, tapi saya sempat mendengar ketika saya masih kecil pun papa saya almarhum suka menceritakan gitu bahwa ada jawara, tapi nggak disebutkan namanya, bahwa ada jawara Subang yang kuat, ya ketika dia pinter silat, dia pokoknya jawara aja gitu. Jadi dari silatnya pinter dan selalu membela rakyat Subang. Jadi saya dari kecil sih Pak, cuman ketika saya kuliah itu sempat ada yang teater juga 2007 kalau nggak salah. 2007 dibikinkan buku oleh para penulis serta dosen dan guru saya, dibikinkan buku juga. Jadi dikaitkan dengan fiksi sejarah dan dimasukkan ke dalam cerita rakyat gitu. Itu di situ saya tertarik sih Pak. Jadi ya kisaran ceritanya sudah lama, cuman ketika saya suka dengan cerita ini ya kisaran 2007 lah, dan sampai saya mengambil cerita ini untuk pasca sarjana penelitian. Oke. Nah, sebetulnya Ki Lapidin ini siapa dan ceritanya tentang apa ini? Silakan. Ki Lapidin ini itu jawara Subang, Pak. Jadi ya sama dengan cerita si Pitung juga, tapi saya mengambil dari sisi baiknya gitu. Ki Lapidin itu adalah seorang pembela rakyat Subang dari penjajahan Belanda gitu Pak. Jadi dulu di Subang ada seorang jawara yang kalau Romusa yang suka dijajah Belanda itu kan Pak ya? Jepang itu Pak, Romusa. Oh iya. Sorry salah. Ya pokoknya rakyat Subang itu dijajah sama Belanda. Ya kisaran udah lama banget lah Pak. Dan cerita ini saya dapat juga dengar dari guru saya gitu kan, dari baca-baca buku juga, sehingga Ki Lapidin ini geram gitu ya Pak oleh penjajahan Belanda ini. Karena kenapa? Rakyat Subang itu kerja dari pagi sampai malam, dari malam terus aja seperti itu, tidak ada hasilnya, dan beliau pun sampai kelaparan, sampai mati pun nggak ada feedbacknya untuk rakyat Subang gitu kan. Nah setelah itu Ki Lapidin itu
dia geram dan ada pemikiran, sebenarnya pemikirannya jelek sih, Pak, tapi saya mengambil dari sisi baiknya gitu kan. Kilapidin ini saya geram bahwa ada yang kelaparan gitu kan, si rakyatnya tersebut. Kemudian si Kilapidin ini melakukan hal jelek ya Pak, merampok. Nah, merampok, pokoknya Robin Hood ini. iya Robin Hood gitu. Merampok tapi hasilnya dikasih sama rakyat gitu, dikasih sama rakyat Subang. Nah, setiap kali dia merampok, hasilnya itu disimpan di depan pintunya rakyat warga-warga gitu. Dia merampok beras, hasilnya dibagikan kepada rakyat-rakyat tersebut gitu. Pokoknya selalu seperti itu, mau hasil rampok, mau emas, apapun itu. Nah, suatu saat Kilapidin ini ya mungkin harus ada saatnya ketahuan oleh si penjajah gitu ya Pak ya. Kalau misalkan diceritakan banyak ya Pak ya, cuman saya ngambil cerita yang singkatnya saja. Dia ketahuan bahwa sama si penjajah ingin mencari, oh kok hilang gitu loh. Hilangnya beras kok selalu mengurang gitu kan. Setiap harinya selalu berkurang gitu. Terus ada uang pun selalu berkurang. Kenapa? Nah, si penjajah itu selalu mencari tahu dan ternyata bikin jebakan si penjajah tersebut. Siapa sih gitu? Dan sebenarnya udah ada kecurigaan bahwa si Kilapidin, cuman kan belum ada bukti tertentu gitu ya Pak bahwa nah dan si penjajah tersebut bikin jebakan gitu, bikin jebakan kepada si Kilapidin. Nah kemudian ada salah seorang namanya Sarkawi. Sarkawi itu dia warga juga, tapi dia pengkhianat gitu Pak. Namanya Sarkawi. Nah, Kilapidin selalu cerita, saya habis merampok nih Pak, gitu kan? Saya habis merampok dan rampokannya saya sudah dibagikan. Nah, si Sarkawi itu adalah antek-anteknya si penjajah. Nah, kemudian si Sarkawi itu langsung laporan lah ke penjajah bahwa si Kilapidin ini gitu loh. Si Kilapidin yang mencuri semua barang-barang yang ada di gudang para penjajah gitu. Nah, kemudian karena si Kilapidin ini suka dengan kesenian tradisional, yaitu namanya ketuk tilu ya Pak. Ketuk tilu, kayak Bapak tahu ketuk tilu? Kesenian ketuk tilu? Nggak tahu itu apa itu ya. Oke, itu kesenian khas daerah Pak, kesenian khas daerah Subang, kayak jaipong lah. Sebelum Kayak jaipong ada jaipong. ketuk tilu dulu. Iya, Oh, kayak jaipong. Sebelum jaipong itu ketuk tilu dulu. oke. Wow. Sebelum jaipong. Masih eksis sampai sekarang. Masih eksis Oh, sampai sekarang. oke. Iya, dan pokoknya selalu ada perkembangan gitu. Nah, ada ketuk tilu. Nah, si penjajah si Sarkawi itu kasih jebakan bahwa Kilapidin ini kalau ada ketuk tilu selalu hadir gitu, dan dia selalu nari gitu loh Pak. Nah, dia setelah itu tolong bikin jebakan untuk si Kilapidin karena saya harus tahu benar apa enggak. Nah, setelah merampok si Kilapidin datang ke jebakan itu yang di situ yang ada yang ketuk tilu itu. Kemudian ya begitulah si Sarkawinya ada, pokoknya Kilapidin ketahuan aja, dan cerita-cerita panjangnya Kilapidin jebakan itu, Kilapidin ditangkap juga sama penjajah tersebut gitu. Nah kemudian si Kilapidin karena sudah tertangkap ketika dia hadir di acara ketuk tilu itu ya Pak, jaipongan tersebut. Kilapidin hadir dan semua warga pada ngumpul di situ. Nah, semua pada kumpul di situ, dan Kilapidin menceritakan bahwa
ada beras di depan pintu, ada uang di depan pintu, ada emas di depan pintu, apapun itu ada di depan pintu, itu hasil kerja saya merampok dari para penjajah gitu. Dan Kilapidin juga sangat sangat menyesal ketika dia melakukan perampokan tersebut, tapi beliau juga, saya kasihan loh melihat warga saya, warga saudara-saudara saya tidak bisa makan gitu. Dan kenapa saya melakukan itu dengan apa ya? Ya kecewa lah sedikit dengan dirinya sendiri gitu. Saya biarin saya menjadi korban berkorban daripada warga saya kelaparan gitu. Mau mati, mau hidup, saya demi warga saya sendiri gitu. Itu ada kata tersebut. Kemudian si Kilapidin ini apa ya? Udah ditangkap sama si penjajah, dan Kilapidin sampai cerita gini, kok tahu ya saya ada di sini gitu loh, kok tahu ya saya merampok. Nah, ketahuan si penjajah ngomong bahwa Sarkawi lah yang menceritakan tersebut kepada si penjajah gitu kan. Jadi Adu domba ini. iya, pengadu dombaan gitu. Karena si Sarkawi itu di sisi lain, satu, temennya si Kilapidin, kedua, dia juga mata-mata penjajah. Karena kenapa? Ya mungkin Sarkawi ini adalah ya nyari aman saja lah Pak ya, daripada dia nggak bisa makan, ya lebih baik jadi mengkambing hitamkan gitu kan teman sendiri gitu kan. Ya mungkin secara nyatanya juga ada seperti itu gitu ya. Cuman kan saya itu lebih tertarik gitu ya, jadi superhero lah si Kilapidin tersebut. Dan kemudian ketika ada satu permintaan Kilapidin ketika si ketuk tilu berlangsung, ketuk tilu selesai, Kilapidin ada permintaan. Oke, saya Kilapidin ini dihukumnya hukum gantung Pak, dihukum gantung dan udah ditutup gitu. Dan semua rakyat Subang itu kumpul karena ada ketuk tilu itu ya Pak. Jadi ketika kumpul, Kilapidin ada di situ sudah tertangkap oleh si penjajah, dan si Sarkawi juga ada menyaksikan di situ. Kemudian permintaannya satu, si Kilapidin itu dia sebelum saya mati, sebelum saya digantung, tolong nyanyikan lagu Kembang Gadung. Lagu Kembang Gadung itu lagu Buhun ya Pak, gitu. Jadi apa ya, lagu sakral gitu Pak. Jadi sampai sekarang pun ketika ada kesenian di Jawa Barat untuk mengawali lagu, untuk mengawali tarian, untuk mengawali musik, selalu ada lagu Kembang Gadung gitu. Karena lagu itu kenapa disebut sakral, karena ya itu satu disangkut pautkan dengan cerita Kilapidin ini, bahwa cerita lagu Kembang Gadung ini menjadi salah satu pengantar doa untuk si Kilapidin dibunuh dan meninggal begitu. Jadi ya ada sampai merinding. Pokoknya ada hal-hal, ada pesan juga di sini untuk kenapa saya ngambil di sini juga gitu. Jadi ceritanya ya seperti itu, dan si Kilapidin akhirnya meninggal, mati dibunuh, bukan dibunuh, dihukum gantung dengan mandatnya, sebelum saya mati tolong saya nyanyikan Kembang Gadung gitu. Jadi ketika digantung, setelah digantung lagunya selesai, ya sudah mati gitu si Kilapidin, dan cerita tersebut sudah jadi endingnya ya si Kilapidin itu mati gitu saja sih Pak, cerita singkat. Nah, ada berapa versi? Gimana Pak? Ada berapa versi ceritanya ini? Hanya satu versi atau ada dua versi? Enggak, saya
kebetulan saya, ngeriset dari dari si penulis bukunya, dan almarhum saya ngeriset juga kepada almarhum guru saya, eee, bahwa cerita ini saya ngambilnya satu versi saja, gitu. Selebihnya nggak tahu, karena mungkin ada beberapa versi ya, Pak, bahwa ada sebenarnya Kilapidin tersebut itu ada loh, gitu. Tapi ketika saya ngobrol juga, saya kan harus ketika ngambil penelitian harus ngambil satu versi ya, karena harus mengubah teori dengan beberapa versi itu kan pusing ya Pak, karena saya itu dibikinkan dengan karya tari gitu. Jadi saya cerita ini diluapkan ke dalam karya tari gitu. Oke, oke. Drama tari gitu. Jadi saya ketika dibikinkan drama tari, cerita tersebut diceritakan ke dalam tari gitu. Jadi Oke. saya ngambilnya cerita gitu. Itu aja cerita Penciptaan yang penciptaan karya berarti ya? iya, penciptaan karya tari saya Iya, iya, pengambilannya. iya. Nah, mengapa Anda tertarik dengan cerita ini? Sehingga ingin didramatisasi ya? Iya, Dengan tari dan satu, sebagainya. iya, saya tertarik dengan eee, awalnya sih sebenarnya gini, Pak, saya, saya tertarik dengan orang-orang Subang. Orang-orang Subang itu ketika pada kuat gitu loh, Pak, ya, pada kuat satu. Sebenarnya bukan perempuan saja sih, laki-laki, termasuk papa saya sendiri almarhum. Dia sempat cerita, "Yang, saya, papa dulu, bapak itu jagoan." "Wah, keren nih, Pak," waktu dibilang jagoan gitu kan. "Kenapa jagoan?" "Papa pernah berguru kepada," ya mungkin gurunya ya, sampai dia, apa ya, ditakuti oleh semua orang gitu loh, Pak. Jadi nggak tahu lah dia punya ilmu apa gitu ya, papa aku dulu. Dan kan kalau orang tua dulu gitu ya, Pak, ya. Dan sampai, papa saya itu, tangannya digorok sama bedok ya, sama pisau, dia nggak mempan, gitu. Jadi, "Oh iya ya, kok kuat-kuat?" Gitu loh, ya. Sampai Oke. apa gitu, satu cerita itu. Kedua, guru guru saya juga seperti itu. "Kok sama ya papa saya?" Gitu. Dan sampai papa saya itu ada yang datang rombongan ke rumah, satu truk mau nyerang bapak saya, gitu loh. "Wah, keren, Pak," kata yang gitu kan. "Oh, kenapa, Pak?" "Ya nggak tahu, ya mungkin karena ada ilmu yang papa itu nggak bisa digorok gitu ya." Papa saya cuman keluar, ngedipin mata, udah bubar, nggak ada pertikaian apapun gitu loh. Jadi, "Oh, keren ya, Pak." Nah, udah. Nah, setelah, ya papa saya meninggal, saya sekolah S2, saya cerita sama guru saya, "Pak, ada cerita nggak?" Saya tadinya mau studi kasus kan, cuma studi kasus papanya udah meninggal gitu kan, terus saya, ngeriset-ngeriset yang lain juga banyak, cuman, menurut guru saya sih, "Ya, kayaknya ada nih cerita Kilapidin masuk deh ke cerita kamu yang," gitu kan. "Oh, iya, 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 bener, bener." Ya udah saya ngambil dari situ dan banyak banyak pesan moral juga di situ, Pak. Jadi ke sosialisasinya, pesannya juga ada ketika, ya intinya jangan jangan hidup sendirilah, harus membantu orang lain gitu loh. Jadi saya lebih tertariknya seperti itu. Oh iya ya, karena visi misi Subang itu rakyat, apa slogannya, "Rakyat Subang gotong royong." Gitu. Ya itu dari dulu Ra sampai sekarang. rakyat Jadi Subang rakyat Subang gotong gotong royong. royong. Nah, sampai sekarang apakah ada perguruan silat di Subang? Kalau perguruan silat Oke, masih ada, ada, masih banyak? masih ada, banyak dan Hmm, ada beberapa perguruan lah. Cuman, saya belum sempat, sowan atau ya, ya, ya. mendatangi ke mereka lagi gitu. Ya terakhir saya berapa ya, 5 tahun yang lalu Oke, ketemu sama saya gitu. oke. Gitulah, Pak. Berarti di Subang juga ada perguruan silat dan oke.
Ya, Ada. menarik Pokoknya sekali. ya, iya kan kalau dulu, kalau yang namanya jawara itu, ya orang yang kuat, Ya, yang jago silat harus semuanya. harus jago silat semuanya. Hmm, hmm, Harus jago silat, jago apapun gitu, nggak hmm, takut apapun, harus membela apapun gitu, hmm. membela orang yang benar, eee, banyak pokoknya gitu. Jadi saya mengambil dari sisi-sisi baiknya saja Oke. gitu. Nah, apa yang Anda teliti tentang cerita ini untuk pasca sarjana? Ya, ya saya menelitinya itu, Pak, eee, saya tertarik dengan cerita-cerita yang heroiknya si Kilapidin itu. Kita Jadi cerita heroiknya. iya, heroiknya si Kilapidin itu yang menjadi, penelitian saya. Nah, apakah selain penulis buku cerita Kilapidin, apakah ada yang meneliti lagi selain Anda? Ada, saya pernah baca dia anak komunikasi kalau nggak salah. Ada anak komunikasi dan saya juga sempat baca, ceritanya sama dengan saya, mungkin, tujuannya beda, kasusnya beda, masalahnya beda. Jadi kalau saya itu adalah mengambil penelitiannya fokus ke heroiknya Kilapidin, gitu. Heroiknya Heroik Kilapidin. Kilapidin. Mhm. Dan kalau misalkan anak komunikasi, apa ya, saya saya lupa. Pokoknya saya pernah baca dan sama penelitiannya sama dengan riset saya, gitu. Jadi ke Oke. orang yang sama dan beliau juga ngeriset juga sama saya gitu kan. Ya Ah, maksudnya, ya sharing gitu, sharing cerita. iya. Dia menelitinya lebih ke visual kostum, desain kostum gitu. Oke. Gitu. Jadi saya lebih, mereka, dia anak S1 ya dulu, dia lebih ke visual design, komunikasi, apa sih hubungannya gitu loh. Kalau saya Oke. itu kalau saya itu, mengambil heroiknya Kilapidin, ditumpahkan ke dalam penciptaan karya tari dan dijadikan, sesuai cerita yang ada, eee, melalui gerakan-gerakan tari dan Wow, jadilah itu. itu drama Oke. tari Jawara yang judulnya Drama Tari Jawara, eee, Kilapidin. Oke. Nah, Se bagaimana popularitas Kilapidin di zaman sekarang ini di Subang? Popularitas Kilapidinnya atau Ya, ceritanya? cerita ini. Apakah cerita ini masih populer atau sudah tenggelam atau bagaimana? Menurut pengetahuan saya sih sebenarnya Kilapidin ini udah populer ya, Pak, di Subang. Mungkin ada beberapa orang yang nggak tahu, apa sih Kilapidin? Gitu loh. Karena ya mungkin ini juga namanya cerita cerita rakyat daerah ya, Pak. Pasti setiap daerah ada cerita gitu. Karena saya satu, eee, banyak yang belum tahu gitu loh, "Oh, Kilapidin itu apa?" Gitu kan. Jadi ketika divisualkan dengan tari, divisualkan dengan teater, pasti akan mengerti, "Oh iya," gitu loh. Gitu sih, Pak. Tapi Jadi masih untuk apa, untuk anak-anak muda, anak-anak sekolah, apa kalau ditanya nih di hmm. Subang, tahu nggak Kilapidin? Mereka tahu nggak? Nah, kalau sebagian besar ya, mereka tahu. Mungkin Sebagian oke. sebagian kecil mungkin tidak tahu karena, sosialisasi mungkin ya atau apa ya, susah juga sih, Pak. Iya, Karena iya. kan ini cerita baru ya, dibikinkan fiksi fiksi sejarah juga, masuknya ke cerita baru gitu. Tapi kan kalau sudah dibukukan berarti ya harusnya sudah pada tahu gitu, Iya, iya. siapa yang salah gitu kan. Saya nggak tahu siapa yang salah, harus Mhm, tahu. iya. Ya siapa yang salah ya intinya ya kita harus harus mencari kan, Iya, kalau iya. misalkan mau tahu.
gitu. Berarti Jangan cerita yang harus mencari saya gitu. berarti ini adalah si Pitungnya versi Subang gitu ya? Iya, bisa Oke. jadi gitu. Oke. Karena ketika saya meneliti juga ketika saya ngambil cerita ini banyak kontroversi kan Pak. Oh. Ini fakta dan menurut tokoh di Subang, saya pernah mendatangi makam bahwa itu si Ki Lapidin. Saya pernah mendatangi. Nah, Oke. menurut tokoh beliau itu bukan Ki Lapidin. Itu tokoh Jawara yang kalau yang tadi saya bilang tokoh Jawara Ketuk Tilu. Oh. Gitu. Jadi kan saya juga harus ngeriset benar-benar gitu kan Pak. Cuman saya mencari di buku bla 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 bla. Saya nggak mau ya, nggak mau ambil resiko. Dan sebenarnya ada apa ketika saya ke makam tersebut ada Jawara Subang juga, dan beliau pun menurut guru saya itu dan menurut riset yang benar-benar, beliau adalah emang bisa disebut dengan Ki Lapidin juga. Berarti kontroversinya adalah di kuburannya itu ya? Iya, dan kebetulan dia kuburannya itu berdampingan dengan Ronggeng Subang. Oh. Jadi ada ronggeng Subang dan ada si Jawara itu gitu. Dan kenapa disebut Ki Lapidin ya? Itu sih sebenarnya kiasan aja sih Pak. Itu kayak Robin Hood kan dulu namanya kayak Yang Gusti namanya kan dinamain sama orang tua saya gitu kan. Juga sebenarnya nama aslinya juga nggak tahu ya. Tapi cuman Lapidin ini artinya apa kalau di bahasa Sunda? Nama aja sih Pak. Hanya nama saja. Iya. Ki itu teh aki, bukan berarti aki-aki ya Pak. Iya. Ki itu orang yang dituakan, orang yang disegani gitu. Gitu sih. Oh, menarik ya. Ya, dan ngambil dari sisi agama juga sih Ki Lapidin itu. Ki Lapidin Lapidin itu diambil dari menurut interview saya dari kata-kata Arab gitu. Oke. Tapi saya nggak lupa, saya sampai belum baca lagi dan begitulah Pak. Oh, menarik. Ini ada ya. Gitu. Wah. Nanti saya kalau ini saya kirimkan videonya biar Bapak nonton. Boleh. Ya nanti saya kirimkan. Jadi ya mungkin kalau menurut saya sih itu penuangan saya cerita saya ke dalam tari. Tapi ketika Bapak nanti ya komentar pesan-pesannya apa, komentar Bapak apa, nanti saya kirimkan deh ke Bapak. Boleh. Terima kasih Kak Gustian untuk waktunya. Ya, sama-sama Bapak. Terima kasih juga sharing pengetahuannya ini. Iya, terima kasih sudah mempercayakan saya. Kita harus jumpa di Subang ini. Insya Allah. Sehat selalu Bapak. Oke, terima kasih. Selamat siang. Sama-sama. Ya, selamat siang.